Aku dan keluarga udah lagi mantau orang ini nih. Ini ada satu akun nih yang lagi kita pantau, soalnya udah nyebut nama ya, terus ngarang cerita, ngarang dongeng. Pengacara kita juga udah pantau terus nih orang ini, ibu-ibu yang gak jelas. Ya, jadi gini ya, mantu ya. Dari penyidikan awal aja, 7 yang dipenjara pada waktu itu dihajar, ya kan? Agar mengakui. Kok bisa dikambing hitamkan orang lain gitu loh. Aku dan keluarga udah lagi mantau orang ini nih. Ini ada satu akun nih yang lagi kita pantau. Kenapa? Ketar-ketir ya? Itu baru satu orang yang bersuara. Belum kami sebagai para netizen Indonesia akan memantau terus keluarga kalian sampai akar-akarnya. Atau pernyataan para netizen bahwa anak saya hanya 4, tidak ada masuk Peggy di sini, ingin membuktikan, mengklarifikasi. Dan kemudian apa yang sudah disampaikan di Wikipedia bahwa anak saya 5, ya, ini fitnah dan hoax. Merasa lebih baik diam, anggap sebagai kafilah berlalu. Guys, berita terbaru mengenai kasus Vina Cirebon di mana menantu seorang bupati buka suara dan memantau sebuah akun yang menyuarakan tentang pelaku pembunuhan Vina. Berikut informasinya. Aku dan keluarga udah lagi mantau orang ini nih. Ini ada satu akun nih yang lagi kita pantau, soalnya udah nyebut nama ya, terus ngarang cerita, ngarang dongeng. Pengacara kita juga udah pantau terus nih orang ini, ibu-ibu yang gak jelas. Ya guys, jadi ini statement atau pernyataan dari menantu seorang ex Bupati Cirebon di mana memantau sebuah akun yang menyuarakan tentang kasus Vina Cirebon, yaitu Ibu Wedia dengan nama akun TikTok Dagelan Politik. Kenapa seorang menantu ex Bupati ini sampai mencari dan memantau akun ibu tersebut, apakah benar apa yang disampaikan sesuai dengan yang terjadi, sehingga mantan dari atau menantu Bupati ini kelihatan panik dan banyak netizen yang menyuarakan juga tentang hal tersebut. Selain itu, Ibu Widianya langsung sebagai warganet yang sedang dipantau menanggapi dari pernyataan menantu Bupati, kenapa Anda geram? Apakah takut? Kalau memang ini dibicarakan benar-benar ada keterlibatan. Berikut. Halo guys, ternyata dari konten saya memberikan jalan penyidikan itu membuat seseorang geram. Dia menyebutkan, saya lagi mengamati akun ibu-ibu yang gak jelas ini, katanya menyebut-nyebut nama keluarganya. Saya agar tidak cuap-cuap, kemudian Anda ingin melaporkan saya melalui ribuan pengacara, begitu? Terus kau pikir hanya kekuatan uang, karena kebiasaan, kekuatan uang yang ingin menjebloskan rakyat kecil yang berbicara, ya kan? Kenapa merasa tersindir kalau sentilan saya itu ya menyatut kasus Vina itu banyak terlibat dari tahun 2016 lalu. Bilang nggak jelas Bu, ya Mbak. Kenapa? Anda di situ bilang di sini menyebut-nyebut nama keluarganya. Nah, gini, saya menyebutkan nama-nama tersebut, saya tidak peduli itu keluarga Anda atau tidak. Pada tahun 2016 lalu, kala itu jenderal-jenderal itu masih aktif. Ya, anak-anak dari yang namanya pejabat-pejabat itu semuanya masih aktif 2016 lalu. Kenapa Anda geram? Ya, pertama ya kasus Vina itu ya karena geng motor itu ada gambar-gambar, baju-bajunya jelas, plat motornya jelas di situ pada waktu itu, ya kan. Kenapa harus dilempar ke jalan Vina, ya kan? Kenapa nggak diselamatkan Vina kala itu? Nah, kenapa? Kasus ini karena orang yang terhormat gitu keluarganya. Jadi Anda sedang mengamati akun saya, ya kan, nggak boleh tersentil sedikit pun, ya kan, nama tersebut. Kala itu betul, ya, yang 2016 itu masih menjabat satu, ya, Bapak Teddy Minahasa masih aktif, kemudian
siapa itu namanya, Gali ya, Pak Gali pada waktu itu masih aktif di Jabar, terutama di Cirebon itu ya, orang yang selalu mendampingi anak-anak bupati geng motor itu. Kenapa Anda tersinggung? Nah, ada juga saat ini bro, pemberitaan terbaru ya, mengatasnamakan cyber dari Polri, menyatakan pengunduran diri atas penyidikan yang namanya penyidikan ulang mengenai kasus Vina ini, karena atas perintah Polda Jabar katanya. Ini ya satu, saya cantumkan gambarnya di sini. Kemudian atas nama marwah yang namanya Polda Jabar. Ya ada apa diberhentikan pada mengundurkan diri tentang pengusutan kasus ulang kasus Vina ini. Kenapa? Berat ya lawan jenderal itu ya. Nah, saya sampai menyentil nama jenderal aja, dia mengamati, katanya menyebut nama keluarganya. Dia siapkan 10 pengacara. Orang kecil nggak boleh bro bicara ya, menyentil, apalagi kasus Vina ini melibatkan yang namanya anak-anak bupati. Sedangkan di gambar-gambar pada kasus itu, foto-foto lama itu, salah satu ada nama anaknya dari entah itu anak pejabat, nama Alif Bahtiar ya. Nah, kemudian Anda kalau bilang lagi mengamati akun saya terus karena sebut-sebut nama keluarga, saya tidak tahu keluarga Anda yang mana. Saya sebutkan ya, Bapak Sunjaya itu tim sesnya ya anak-anak geng motor. Periksa dong rekeningnya, iya kan? Akan mudah kan? Paling tidak orang membuat rekening itu menyebutkan nama ibu, betul? Nah, Indonesia ini jangan dibungkam dengan kekuatan pengacara, jangan dibungkam dengan kekuatan uang, bro. Iya, Mbak. Ya guys, siapa sebenarnya Ibu Widya ini yang mempunyai akun TikTok dagelan politik, di mana membuat banyak orang atau oknum-oknum yang ketar-ketir, yang panik, yang bahkan sampai ingin melaporkan dan sedang memantau Ibu Widya ini. Dan juga kita lihat ya guys ya, banyak informasi yang digenggam oleh seorang Ibu Widya ini. Dia seakan tahu kronologis kejadian kasus Vina Cirebon, sampai-sampai dia menyebutkan nama-nama atau clue tentang siapa-siapa saja pelaku dan orang-orang terlibat, bahkan juga ada jenderal guys. Nah, tentunya ini membuat orang-orang yang terlibat luar sana yang melihat berita dan video ibu ini tentunya ketar-ketir dan panik guys. Selain itu juga ada seorang warganet yang menanggapi menantu dari ex Bupati Cirebon bahwa kalau tidak merasa nggak usah takut dan lebih baik diam. Ada berita heboh nih guys. Gue kan tadi pagi scroll media sosial, gue menemukan berita atau cuitan atau video dari salah satu menantu ex Bupati Cirebon. Melalui kuasa hukumnya sedang memantau salah satu akun sosial media netizen yang bernama Ibu Widya, yang katanya mereka terusik dengan cuitan-cuitan atau dongengan-dongengan si Ibu Widya tersebut. Pertanyaan saya nih, kalau tidak merasa, lebih baik diam, anggap sebagai kafilah berlalu, ya kan? Gak perlulah kita repot-repot mantau, gak perlulah kita repot-repot klarifikasi sana sini, seolah-olah sedang meyakinkan netizen bahwa gitu, kalian tidak terbukti bersalah. Kalau memang tidak terbukti bersalah, tidak melakukan, lebih baik diam, keep silent, ya kan? Gitu aja. Tapi memang sini ya, punten sekali lagi, mau mantan bupati, mau mantan presiden, mau mantan artis, mau mantan pejabat, kalau udah dikulitin sama netizen nih ya, aduh nggak bisa tidur mbak. Sekelas saya nih ya, yang dikulitin sama netizen aja, saya nggak bisa tidur mbak. Udah keluarga udah lagi mantau orang ini nih. Ini ada satu akun nih yang lagi kita pantau. Kenapa ketar-ketir ya? Itu baru satu orang yang bersuara.
Belum kami sebagai para netizen Indonesia akan memantau terus keluarga kalian sampai akar-akarnya. Ya guys, jadi itu beberapa cuitan dari warganet dan juga menanggapi dari pernyataan yang disampaikan oleh mantan dari menantu bupati ya guys, yang mengatakan sedang memantau seorang akun yang menyuarakan tentang kasus Vina Cirebon. Nah, netizen ini mengatakan kalau memang tidak bersalah, terbukti tidak bersalah dan tidak terlibat, kenapa takut dan panik dan menanggapi sampai sebegitu seriusnya. Toh juga kalau memang yang disampaikan oleh Ibu Widya atau warganet tadi itu salah dan tidak benar, ya udah jangan panik, diam aja gitu. Anggap saja itu sebagai cuitan yang tidak ada bukti dan juga tidak benar adanya seperti itu. Nah, tuh mantu, gue lagi dipantau sama netizen tuh mantu. Jangan cuma bisa mantau ibu-ibu, ya tuh kamu sendiri loh. Tuh mantu lagi dipantau sama netizen, jadi wangil temen tau mantu kuwi. Ya, jadi gini ya mantu ya. Dari penyidikan awal aja 7 yang dipenjara pada waktu itu dihajar, ya kan? Agar mengakui, kok bisa dikambing hitamkan orang lain gitu loh. Kasihan loh, ya orang-orang itu. Ya kenapa jadi tumbal? Ya tumbal tuh mantu, ya tumbal pejabat. Itu disuruh mengakui, di Polres aja udah dihajar, di mana-mana udah dihajar. ya guys, jadi itu beberapa informasi mengenai kasus Vina Cirebon dan juga menantu dari ex bupati yang sudah menyuarakan dan ingin melaporkan sebuah akun yang sering membahas dan menyuarakan tentang kasus Vina dan keterlibatan anak dari jenderal. Lantas bagaimana tanggapan dan komentar kalian melihat berita ini? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.